Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisan kali ini berjumpa lagi di acara Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan bersama dengan Anda dan tentu narasumber saya yang sudah ada hadir di sini. Saya juga ingin mengucapkan karena masih dalam nuansa dan suasananya, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan ke depannya akan menjadi lebih baik untuk kita semua. Oke, yang sedikit tadi Anda lihat ya, bagaimana soal pinjol yang berujung maut ini ternyata bukan hanya 1 kali, 2 kali atau 3 kali saja dibahas oleh media begitu. Ini menjadi perhatian penting. Tidak habis-habisnya proses pinjol yang kemudian berujung maut ini jadi semakin meresahkan. Yang paling meresahkan adalah bagaimana kisah pilu dari seorang ibu yang kemudian membunuh anaknya ya dan juga dirinya sendiri untuk kemudian lari dari lilitan hutang pinjol. Saya akan membahasnya dengan narasumber saya yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Ibu Afiliani sebagai pengamat ekonomi kita. Selamat malam Ibu Afi. Selamat malam Mbak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Kita juga ada Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Baik, Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Ada juga Ibu Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari. Ibu Sri Suari adalah praktisi kepolisian yang sudah hadir malam ini. Apa kabar Ibu Sri? Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam semuanya. Baik, dan ada juga di ujung virtual nih ya, bergabung dengan kita juga, yaitu Pak Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Sardo Lumbantoruan. Pak Doni, apa kabar? Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam semuanya. Puji Tuhan semua sudah sehat semua Mbak. Terima kasih Pak sudah memberikan waktunya. Kita harus lihat dulu seperti apa kasus yang sangat ironi ini. Seorang ibu nekat membunuh anak kandungnya sendiri di Semarang, Jawa Tengah karena depresi terjerat pinjaman online 38 juta rupiah. Setelah menghabisi nyawa anaknya dengan membekap menggunakan bantal di sebuah kamar hotel, tersangka juga berusaha bunuh diri dengan menenggak cairan kimia serta melilit lehernya dengan handuk. Kasus pinjaman online tersangka bermula saat rekannya menggunakan identitasnya untuk pinjaman online 12 juta rupiah. Namun, rekan tersangka tidak mampu membayar utang pinjol hingga pihak pinjol terus menagih ke tersangka. Untuk menutupi utang, tersangka berhutang dari aplikasi pinjol lainnya. Suami tersangka marah karena mengetahui tabungan 38 juta rupiah habis untuk pinjaman online. Tersangka bertengkar dengan suami lalu pergi dari rumah dengan membawa anaknya. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus berutang pinjaman online berakhir bunuh diri tidak kali ini saja terjadi. Beratnya beban hidup haruskah diatasi dengan pinjaman online yang berujung bunuh diri? Ya, kita tentu berharap dan berdoa ini kasus pertama, begitu ya. Tapi kita juga masih sanksi karena kondisinya pinjol ini walaupun pemerintah sudah sangat tegas, terang-terangan begitu ya menindak pinjol yang ilegal begitu ya. Bahkan yang legal pun harus memenuhi persyaratan yang luar biasa ketat begitu ya. Tapi ternyata ini terjadi. Saya mau dengar dulu perkembangan dari kasus ini untuk langsung bisa menganalisa para narasumber. Dari Pak Doni dulu ya. Pak Doni, bagaimana sebenarnya kronologi singkat ya seorang ibu bisa menghabisi atau paling tidak mengakhiri hidup dari anaknya karena terlilit pinjol. Bahkan dia sendiri justru dalam keadaan hidup begitu. Silakan Pak Doni. Jadi Mbak, berawal dari adanya pertengkaran antara tersangka dengan suaminya seminggu yang lalu sebelum kejadian, di mana suaminya mendapatkan broadcast kalau istrinya ini melakukan pinjaman online. Nah, dari situ kemudian suaminya marah besar pada si istri, kemudian sampai mengecek ternyata uang mereka juga ludes, uang di tabungan mereka. Si istri yang memang mungkin selama pernikahan 7 tahun tidak pernah bertengkar dengan suaminya, akhirnya merasa takut. Apalagi pada saat bertengkar itu suami sempat menyampaikan kalau kamu tidak bisa mengembalikan nanti kamu akan saya usir. Nah dari situ kemudian pada hari H sebetulnya si istri ini berangkat dengan anaknya, tujuannya adalah untuk mengambil uang atas perintah suaminya sebanyak 5 juta di ATM untuk membayar hutangnya pada kakaknya.
Nah, ternyata setelah berangkat itu pada hari Senin itu tanggal 9 Mei, dia tidak kembali, tidak kunjung pulang, dihubungi oleh suami tidak kunjung ada beritanya, kemudian malah ya informasi dia nginap di Hotel Neo. Disitulah akhirnya kami mendapat informasi dari resepsionis dan security Hotel Neo yang menemukan kondisi ibu dan anak, di mana anak tidak bernyawa lagi dan ibu masih bisa terselamatkan. Ya. Oke, baik, jadi efek domino ya Pak dari permasalahan pinjol ini. Tapi saya mau klarifikasi Pak, ini yang meminjam adalah tersangka atau pelaku atau orang lain sebenarnya? Jadi kalau dalam kasus ini berawal dari ada teman tersangka di tahun 2019 yang kebetulan pada saat itu masih dalam satu kantor bekerja dengan tersangka, meminjam identitas tersangka untuk melakukan pinjaman online. Nah, setelah melakukan peminjaman itu ternyata si temannya ini langsung kabur, langsung melarikan diri, sehingga akhirnya ya si tersangka ini yang diteror oleh pinjol ini Oh, jadi untuk pembayaran menggunakan utang. data dan identitas dari pelaku ya Pak? Pelaku awalnya begitu. Oke, Nah, silakan Pak. akhirnya setelah bermula dari situ, si tersangka akhirnya mengenal pinjol dan kemudian akhirnya untuk menutup utang-utang sebelumnya akhirnya dia melakukan dari pinjol ini. Jadi dari lubang tutup lubang sampai dengan pada terakhir ini dia menggunakan uang tabungan milik bersamanya dengan suami untuk pembayaran utang itu. Oke, boleh kita tahu Pak jumlah utang dari teman pelaku yang kabur itu berapa ya? Berawal dari utang sejumlah 12 juta rupiah, Mbak. Oke, Sampai akhirnya total 38 juta yang harus dibayarkan diambil dari tabungan. dalam kurun waktu berapa lama Pak Doni bisa naik Kurang lebih seperti itu? dari 2019 waktu itu utangnya, kemudian kan dari lubang tutup lubang jadi kurang lebih 2 tahun. Nah, posisi dari peminjam ini atau teman dari pelaku sekarang apakah juga akan dicari kepolisian atau bagaimana Pak? Dan kita dalami untuk penyelidikan terkait ini, terkait teman dari pelaku, tapi untuk terkait kasus nantinya adalah untuk kasus yang berbeda ya pastinya gitu Mbak, bukan untuk terkait dengan kasus pembunuhan ini Mbak. Iya betul, tapi mohon maaf Pak Doni kan memang ini ada penyalahgunaan identitas ya Pak ya? Artinya dilakukan oleh teman Betul. dari pelaku. Apakah polisi juga akan mengejar ini atau hanya konsentrasi kepada kasus pembunuhan anak dari pelaku? Akan kita dalami Mbak, akan kita selidiki dalam kasus yang berbeda untuk teman pelakunya karena meminjam identitas ini Pak. Oke, Pak, ini kan lokasinya di hotel ya Pak ya? Nah, Betul. kalau dari pemeriksaan awal Pak Doni, apakah ini termasuk pembunuhan berencana oleh sang ibu? Kalau berdasarkan keterangan pelaku, niat untuk membunuh itu timbul pada malam harinya di hari Senin tanggal 9 Mei, di mana dia browsing karena tadi dia takut akan kemarahan suaminya, akhirnya dia browsing di internet bagaimana cara bunuh diri dengan anak. Nah, dari situ kemudian akhirnya dia pelajari sampai akhirnya baru dilakukan setelah resepsionis menanyakan jam 12 siang itu menanyakan akan check out atau akan extend. Di situ dia baru melakukan pembunuhan terhadap anaknya.